Halo semuanya, langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebedah topik yang super penting buat dompet kita dan pastinya buat ketahanan negara. Kita bakal bongkar bareng-bareng realita di balik langkah raksasa transisi energi di Indonesia. Sesuai janji di obrolan kita sebelumnya ya, setelah kita bahas DME, maka selanjutnya beralih ke CNG. Yap, hari ini fokus kita ada pada compressed natural gas, sebuah alternatif energi dari dalam negeri yang belakangan ini lagi rame banget diomongin. Bagian 1. Mengenal apa itu CNG. Nah, CNG ini pada dasarnya tuh gas alam bumi. Isinya didominasi sama unsur metana atau C1 dan etana atau C2. Gas ini terus dikompresi alias ditekan sampai tekanannya ekstrim banget di angka 200 sampai 250 bar biar bisa disimpan. Kenapa sih hal ini krusial banget buat kita? Gini, beda sama bahan baku LPG, Indonesia itu punya cadangan gas C1 dan C2 yang melimpah ruah di dalam negeri. Artinya bahan bakunya tuh beneran ada di tanah kita sendiri, nggak perlu jauh-jauh cari keluar. Masuk ke bagian 2, perbandingan CNG dan LPG. Coba lihat angka ini. 137 triliun rupiah. Bikin geleng-geleng kepala kan? Ini loh duit yang harus dikeluarin negara tiap tahunnya cuma buat belanja LPG nasional. Masalah utamanya, sekitar 7 juta ton LPG yang kita pakai sehari-hari itu bareng impor. Dan pemerintah terpaksa nombokin subsidi sampai puluhan triliun biar harganya tetap terjangkau di pasaran. Ini adalah beban anggaran yang benar-benar luar biasa gede. Nah, perbedaan teknis antara keduanya tuh yang jadi inti perdebatannya. Kalau LPG yang biasa kita pakai, itu kan isinya propana dan butana, disimpannya dalam bentuk cair dan tekanannya cukup rendah, sekitar 5-15 bar aja. Tapi kalau CNG, ini beda cerita. Dia itu gas metana murni yang butuh tekanan penyimpanan super tinggi, nyaris 200 bar. Terus energi per volumenya juga lebih rendah dibanding LPG. Perbedaan tekanan fisik yang masif ini nih, yang bikin transisinya nggak segampang membalikan telapak tangan. Oke, kita lanjut ke bagian 3, keuntungan finansial dan lingkungan. Disinilah letak hal yang paling menarik. Angka 30-40%. Bayangin, ini potensi potong biaya yang bisa langsung kerasa buat kantong konsumen kayak kita sehari-hari. Kok bisa semurah itu? Ya karena gasnya langsung disedot dari produksi gas alam lokal kita sendiri, bebas dari yang namanya beban biaya impor lintas negara. Dan yang pasti, ini bukan cuma hitungan manis di atas kertas ya. Ada bukti nyatanya di lapangan. Chef Boni Wijaksana dari ICA Jawa Barat, yang kebetulan pegang sebuah restoran di Bandung, cerita kalau dengan pakai CNG lewat sistem injeksi pipa, mereka berhasil mangkas biaya operasional sampai 30%. Terus proses masaknya juga jauh lebih stabil, apinya biru dan bersih. Dan yang paling asyik, udah nggak ada lagi tuh drama angkat-angkat atau nuker tabung gas kosong. Praktis banget kan? Selain buat kantong, ada juga keuntungan buat lingkungan dan ketahanan mesin nih. Buat kendaraan, CNG ini ngeluarin emisi 30% lebih rendah dibandingin bensin. Belum lagi pembakarannya itu nyaris nggak ninggalin residu karbon sama sekali. Artinya apa? Oli mesin kendaraan kalian bakal awet bersih lebih lama. Kontras banget sama efek penumpukan karbon jangka panjang dari bensin atau diesel. Tapi, kita masuk ke bagian 4. Mengapa belum menjadi pilihan? Kalau emang sebagus itu, kenapa nggak pada langsung beralih aja? Nah, di sini ribetnya. Ngubah kompor LPG biasa biar bisa pakai CNG itu nggak sembarangan. Kita nggak bisa asal colok pakai selang dan regulator biasa. Ingat kan tadi, tekanannya 200 bar. Jadi kita butuh tabung standar ISO khusus, regulator tekanan tinggi bertahap, dan kita bahkan harus memperbesar lubang nozzle burner di kompor. Urusan keselamatan tuh bener-bener jadi harga mati di sini. Hambatan ini kerasa makin berat di sektor otomotif. Memang sih harga bahan bakarnya murah, tapi biaya awal masang alat konversi atau konverter kitnya itu loh bisa menguras kantong sampai 13 hingga 24 juta rupiah buat mesin 4 silinder. Udah gitu, tabung 200 bar yang super tebal itu bakal ngerampas banyak banget ruang di bagasi mobil kalian. Belum lagi ngomongin pengorbanan performa. Misalnya nih, Honda City yang tenaga awalnya 120 horsepower bisa ngedrop jadi cuma 102 horsepower. Ditambah, kita butuh volume energi 17% lebih banyak gara-gara kepadatannya beda dari bahan bakar cair. Terus, kita juga harus lihat realita pasokan gas di lapangannya. Ada fakta yang cukup bikin kaget nih dari Dr. Jayan Sentanu Hadi, seorang peneliti dari UGM. Beliau nemuin kasus di mana mesin bus Transjakarta yang pakai CNG malah kemasukan air sampai 1 liter.
Teorinya, ini kejadian karena kualitas gas metana yang beredar diduga cuma punya nilai 60 atau 70, bukan 80 sesuai standar yang bagus. Ketiadaan standar kualitas dari hulu, ini benar-benar beresiko fatal buat ngerusak mesin kendaraan. Dan di luar urusan mesin, tantangan distribusinya juga nyata banget. Bayangin, dari total 29 stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG yang udah capek-capek dibangun di seluruh Indonesia, ternyata cuma 15 yang benar-benar masih beroperasi. Berdasarkan sumber yang ada, masalahnya sering mentok di perizinan daerah yang ruwet, ditambah margin keuntungan yang masih dianggap terlalu tipis buat narik minat pebisnis. Akhirnya kita sampai di bagian 5, masa depan transisi energi. Walaupun tantangannya segunung, pemerintah kelihatannya terus bergerak maju. Salah satu solusi inovatif yang lagi digodok sama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah inisiatif tabung CNG 3 kg. Idenya cukup menarik. Mereka pengen menduplikasi kepraktisan tabung gas melon 3 kilo yang udah populer banget itu, tapi isinya diganti pakai CNG murni hasil alam kita. Tujuannya simpel, ngasih harga yang jauh lebih bersahabat buat masyarakat. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan krusial buat nutup pembahasan kali ini. Kira-kira, apakah Indonesia udah benar-benar siap buat berinvestasi dan bangun infrastruktur gas bertekanan tinggi yang masif ini demi mencapai kedaulatan energi yang seutuhnya? Secara teori, CNG emang nawarin solusi hemat dan bersih dari tanah kita sendiri. Tapi realisasinya bakal sangat bergantung pada kualitas infrastruktur, jaminan keamanan, dan regulasi yang super ketat. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah ngikutin ulasan sumber-sumber kita kali ini. Semoga nambah wawasan dan sampai jumpa.